Karena kita bisa lihat ya orang pinter banyak gitu, begitu ya. Tapi berapa banyak orang yang bisa punya resilient gitu ya, bisa bekerja sama gitu ya. Itu nggak mudah juga ternyata gitu. Terus saya percaya ya kalau dalam karir apapun gitu ya, yang pertama sih yang akhirnya bisa saya peres gitu ya dari perjalanan, itu yang justru yang pertama itu attitude gitu, attitude manner ya. Nah dengan attitude manner itu akhirnya kita bisa membangun network yang baik gitu. Karena saya punya keyakinan network baik itu nggak mungkin bisa terbangun kalau. Halo KMFH, kembali lagi di Alumni Punya Cerita. Kali ini kita ada di segmen Alumni Talks yang mengusung tema Exploring the Experience. Nah, sesuai dengan temanya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dekat bersama alumni FH Unpad dan juga mengulik-ngulik tentang pengalaman-pengalamannya saat dan setelah berkuliah di FH Unpad, tentunya untuk memotivasi kita bersama. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, perkenalkan aku Kezia Agrarianti dari Departemen Hubungan Alumni BEM FH Unpad Kabinet Kria Bidakta, selaku host yang akan memandu sesi podcast kita pada hari ini. Pada edisi Alumni Punya Cerita kali ini, narasumber kita adalah seorang yang rasanya udah nggak asing nih di kalangan KMFH. Langsung aja kita sambut, sudah hadir bersama aku di sini ada Kang Hairul Saleh, alumni FH Unpad angkatan 94 ya Kang. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum IKFH Unpad. Nah, selain sebagai Sekum IKFH, Kang Hairul saat ini juga merupakan Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. Oke, selamat siang Kang Hairul. Selamat siang, Kezia. Baik, alhamdulillah, damang. Sampurasun. Segar sekali Kang hari ini. Ya karena kamu diwawancara jadi harus make up dulu. Luar biasa Kang, terima kasih banyak sebelumnya karena sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Kesibukannya udah bersedia untuk ngobrol-ngobrol bersama kita dari BEM. Mungkin izin Kang, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Aku akan bertanya-tanya seputar pengalaman Akang zaman kuliah dulu, tentunya untuk memotivasi teman-teman KMFH yang nonton supaya bisa lebih semangat untuk mengikuti langkah Kang Hairul. Boleh ya Kang? Boleh. Oke. Mungkin sebelum kesini Kang, kemarin beberapa hari lalu aku sempat baca-baca soal Kang Hairul dari LinkedIn, dari Instagram. Stalking ya? Iya, sedikit stalking Kang, izin. Dan aku yakin teman-teman KMFH yang nonton juga kurang lebih sudah tahu siapa Kang Hairul ini. Tapi Kang, biasanya yang kita lihat di sosial media kan hanya 10% ya dari perjalanan Kang Hairul bisa sampai sekarang. Mungkin untuk mengawali ngobrol kita pada hari ini Kang, boleh nggak Kang sedikit diceritakan bagaimana sih perjalanan karir Kang Hairul sampai bisa menjadi seperti sekarang Kang? Silakan. Oke, makasih ya sebelumnya Mbak Kezia ya. Terima kasih juga ya buat teman-teman BM FH Unpad. Ini kayaknya ada nama kabinetnya, Kabinet Kria Bidakta 2024 ya. Selamat ya, salam kenal juga. Saya juga terima kasih teman-teman mau meluangkan waktu gitu ya untuk bisa mau interview saya gitu. Mungkin ini lebih kepada sharing lesson learn lah ya ketimbang success story. Karena saya belum bisa gitu ya ngeklaim sukses gitu. Tapi kalau dari perjalanan mungkin dari sekilas ya perjalanan kuliah, saya dulu kuliah relatif nggak cepat juga gitu, 5 tahun saya selesai, masuk 94, lulus 99. PK-nya PKHI, ya saya mahasiswa yang usual student banget lah gitu ya. Balance sekolah, terus kemudian bermain gitu, berteman dan seterusnya sampai lulus. Sama evolusi dari seorang fresh graduate pasti ngalamin masa break gitu ya. Nggak punya aktivitas gitu, kita sempat nganggur juga, quote unquote gitu. Jadi waktu menganggur saya tuh ngambil kursus advokat saat itu gitu ya sambil ini. Terus nggak lama saya di sela-sela lagi menjalankan kursus advokat, saya diterima di kantor notaris Amrul Partomuan Pohan, kantor notaris pasar modal. Gitu ya, PPAT dulu tuh kantornya di Walter Mongen City di Kebayoran Baru. Dan ternyata blessing ya, ternyata itu notaris yang memang cukup well known lah gitu ya. Notaris yang senior, konservatif, itu circle gengnya
itu ada mungkin kenal juga ya Bu Imas Fatimah gitu ya, Kusbiono, Sucipto, pokoknya notaris legend-legend itulah gitu. Sampai long the way itu saya masih belum happy gitu ya, di kerja di sana ya standar lah, masih coba untuk apply sana sini. Dan belakangan saya keterima di Sekretariat Kabinet Setnek, dulu masih gabung dengan Sekretariat Negara. Dipanggil standar, kita datangin tes sampai interview, macam-macam prosesnya, dan itu memang challenge lah ya, karena kita akan sambil curi-curi waktu izin kantor dan seterusnya. Dan fortunately itu keterima, intinya itu keterima. Saat itu saya keterima dan saya lapor ke Pak Pohan saat itu. Ternyata Pak Pohan itu appreciate gitu ya, kalau ada jajarannya itu diketerima di public sector gitu ya, di government. Kalau keterima di law firm, di notaris lain, oh dia marah gitu kan. Karena dia merasa capek. Jadi saya kurang lebih 2 tahun kurang lah gitu ya, 1,5 tahun saya di sana terus terima. Terus saya sampaikan juga kan alasannya apa, karena alasan saya terus terang saya jadi PNS itu karena saat itu ya termotivasi ingin bisa lanjut sekolah gitu ya. Kesempatan dapat scholarship saat itu kan sangat terbatas ya, kita nggak punya kemewahan lah ya untuk bisa dapat beasiswa, apalagi ke luar negeri saat itu. Yang terpikir itu aja gitu, apalagi saya background keluarga biasa-biasa saja gitu, artinya memang harus saya create sendiri kan opportunity-nya. Nah saat itu memang opportunity itu terbuka luas kalau kita kerja di public sector. Mungkin kondisinya berbeda sama sekarang. Kalau sekarang kan donor lebih banyak ya, LPDP juga udah mulai membuka, bukan hanya public sector tapi juga private sector gitu. Udah akhirnya saya sampaikan itu, Pak Pohan juga sempat sih menyayangkan gitu, sayang kamu gitu, kenapa nggak coba jadi notaris dan seterusnya gitu. Terus ya udah akhirnya diizinkan, saya keluar, masuklah di Deputi Perundang-undangan bidang ekonomi gitu ya. Terus di waktu briefing, kebetulan deputi saya itu saat itu Lambok Nahatan ya saat itu, dan Waseskapnya Pak Profesor Herman Raja Guguk. Itu surprise gitu, begitu ditanya background saya kerja di Notaris Pon, ternyata mereka juga ada kenal gitu, dan biasa kan kolaborasi dari profesional gitu, government, terus kemudian dari swasta kan udah biasa. Karena emang dulu itu kan untuk itu pada fase menyusun undang-undang PT yang baru, undang-undang nomor 40 kalau nggak salah, yang sekarang kan muncul terus undang-undang yayasan baru, undang-undang wakaf, itu melibatkan yayasan hukum kenotariatan. Itu memang dari notaris-notaris yang sepuh-sepuh lah, quote-unquote ya, senior-senior gitu ya. Ya di sana juga ada Bu Direktur Bu Ratna, itu mantan Direktur Kumham, Direktur Perdata Kumham saya ingat itu. Terus ya udah akhirnya di situ saya bisa langsung tune in di perundang-undangan bidang ekonomi. Saat itu saya diminta untuk nangani isu-isu korporasi dan BUMN. Assignment pertama saya yang saya masih ingat betul gitu ya, transformasi bentuk hukum PT Pertamina, perusahaan negara Pertamina jadi Persero sekarang. Terus saya ingat betul itu. Ya kalau zaman dulu itu mungkin sekarang sama ya, kalau rapat-rapat kebijakan yang strategis itu biasanya terapatnya udah di atas jam 11, jam 10 sampai jam 2 gitu. Ya zaman-zaman itu masih eselon 1 dirjen-dirjennya yang masih kawakan-kawakan ya, maksudnya sangat senior gitu ya. Dan memang ini gitu ya, memang disegani lah gitu. Itu perjalanan ya, kalau karir sebagai PNS saya alhamdulillah sih lancar-lancar terus ya. Saya biasa dapat percepatan begitu dari eselon 4, eselon 3, sekarang eselon 2. Jadi biasanya tuh saya lebih dulu daripada pangkatnya gitu. Jadi begitu naik pangkatnya naik lagi. Dia ya relatif bisa dibilang sih kalau kata orang-orang relatif cepat. Sekolah lancar-lancar aja gitu ya. Saya sekolah di University of New South Wales Australia gitu. Saat itu saya juga ngambil LLM, Master of Law, ngambilnya Commercial Law and Corporate Law. Itu saya di sana terus setengah tahun, terus balik lagi. Terus ya udah berevolusi aja gitu ya. Saya perjalanan saya dari eselon 4 sebagai Kasubag badan usaha, terus kemudian menjadi Kasubag Perindustrian Perdagangan dan Haki pernah juga.
Terus kemudian naik eselon 3-nya tuh Kabak ekonomi makro keuangan dan ketahanan pangan. Terus kemudian saya pernah juga di rotasi ke deputi administrasi di Kabak hukum dan pengembangan sumber daya manusia, pengembang kapasitas SDM saat itu namanya. Terus kemudian balik lagi ke substansi di deputi kemaritiman Setkap sebagai Kabak perhubungan gitu ya. Perhubungan. Terus kemudian di tahun 2019 saya coba bidding gitu ya. Waktu itu bidding ke 4 tempat lah kurang lebih, beberapa di antaranya dan berproses begitu, dan di 2019 saya bisa pindah ke Menko, kantor Menko Perekonomian gitu. Kebetulan kalau kantor Menko Perekonomian kan sebetulnya bukan institusi yang asing ya bagi saya, karena saya biasa terlibat dalam rapat koordinasi gitu lintas kementerian gitu. Dia di bidang ekonomi, jadi relatif saya tahu lah gitu ya official-officialnya gitu ya, isu-isunya dan seterusnya. Nah saat itu saya keterima sebagai asisten deputi peningkatan daya saing kawasan gitu ya, daya saing kawasan di deputi ekonomi kreatif. Saat itu nasional ekonomi kreatif, masih ada Bekraf, UMKM dan tenaga kerjaan. Jadi saat itu menkonya masih Pak Darmin Nasution gitu. Masih ingat sih gitu ya, diwawancara Pak Darmin gitu kan, memaknai dari daya saing ekonomi kawasan itu seperti apa. Memang saat itu yang bisa saya peroleh gitu ya, itu emang kita harus keep up ya sama isu-isu terkini gitu ya. Jadi kita bisa tahu gitu apa yang sedang kita hadapi atau sedang pemerintah geluti dari sisi kebijakan. Terus sampai, nah di Menko sendiri juga saya termasuk yang jadi waktu awal Menko itu 3 bulan ada asdep ekonomi kreatif itu kosong karena pejabat yang bersangkutan promosi, jadi saya harus rangkap jabatan sebagai PLT asdep ekonomi kreatif. Terus kemudian setelah selesai ada pejabat baru di bidding, saya malah jadi merangkap sebagai asdep wirausaha sampai kabinet yang berikutnya Pak Menko Airlangga mimpin, ada reorganisasi sedikit dan sempat pegang satu lagi, tapi kemudian rangkap lagi dengan asdep produktivitas tenaga kerja yang sekarang, sampai akhirnya di switch gitu ya, yang definitif yang sekarang, sampai akhirnya sekarang cuma pegang satu. Itu mungkin perjalanan sekilas ya karirnya gitu, mungkin nggak bisa detail juga gitu, panjang gitu ya. Saya jadi PNS tuh, saya TMT CPNS itu Desember 2002. Jadi average jadi berapa tuh? 22 tahun ya gitu ya. Potong sekolah lah 2 tahun, jadi ya 20 tahun lah kurang lebih. Di Menko sendiri saya 5 tahun. Saya ingat waktu saya pindah ke Menko tuh momentum lagi sedang ada demo Pilpres tuh di Mahkamah Konstitusi. Jadi pas momentum ini kelima nih berarti kan. Jadi gitu. Oke, luar biasa pengalaman yang panjang sekali ya Kang. Luar biasa, udah banyak sekali posisi yang Kang Hairul tempati untuk bisa ada di posisi sekarang. Tentunya ini juga jadi pengalaman dan pembelajaran nih Kang untuk teman-teman KMF untuk menjadi seorang Kang Hairul itu nggak langsung jadi loh teman-teman, harus melewati proses-proses. Tadi juga menarik gimana Kang Hairul sempat bilang kalau ini istilahnya Kang Hairul memang membuat opportunity itu sendiri karena sulit, zaman itu sulit membuat opportunity itu ya Kang. Jadi bagaimana Kang Hairul berproses di tiap-tiap posisinya, jabatannya sehingga naik itu juga salah satu proses di mana Kang Hairul berhasil membuat opportunity untuk karirnya. Luar biasa Kang. Sukses selalu Kang ke depannya, semoga akan semakin banyak opportunity yang terbuka untuk Kang Hairul. Amin. Nah Kang, tadi terkait membuat opportunity itu sangat menarik Kang, karena aku rasa nggak semua orang gitu Kang memiliki kemampuan untuk bisa membuat opportunity untuk dirinya sendiri. Kira-kira kalau berbicara dari perspektif kita Kang sebagai mahasiswa, di mana di dunia perkuliahan kan kita ditempa ya Kang untuk mempersiapkan dirinya ada di dunia kerja, di mana itu tadi kita bisa meniti karir dari bawah, membuka peluang untuk kita. Kalau dulu Kang Hairul zaman kuliah,
kira-kira Kang Hairul ngikutin kegiatan-kegiatan atau kesibukan apa sih Kang sehingga membentuk Kang Hairul jadi orang yang bisa membuka peluang untuk diri sendiri? Mungkin boleh diceritain. Boleh ya, ya mungkin sama ya kayak teman-teman ya. Cuma memang saya nggak begitu banyak pegang dari posisi penting begitu. Di BM saya ikut bantu juga gitu ya. Saya lupa tuh di Pokja apa gitu ya, saya lupa. Itu ya saya ada salah satu di Pokja. Terus kemudian di Senat juga sempat terlibat gitu ya, di Kopma gitu ya. Terus dulu tuh ada FFSA kalau nggak salah, Forum Studi Pengkajian Hukum kalau nggak salah. Itu pembentukan dari senior-senior 93, 92 tuh saya ingat, saya juga dilibatkan di sana dan beberapa kali ngebantu juga bikin-bikin seminar kayak gitu ya. Saat itu seminar kepailitan saat itu kan lagi booming ya. Gitu. Terus kemudian penyelesaian sengketa alternatif, dulu juga undang-undang EDR kita tuh baru rilis apa menjelang rilis saya lupa gitu ya, jadi cukup hot issue lah gitu. Selebihnya sama lah, kita mahasiswa normal gitu ya, saya main basket gitu ya, di belakangan PAP itu masih lapangan basket begitu, sering banget itu seharian tuh bukan banyak belajar malah banyak main mungkin. Terus ya kongko ya standar lah gitu ya. Iya betul, bergaul sana sini gitu, dan memang saat itu sih yang saya lakukan, saya tuh mungkin nggak punya circle yang yang eksklusif gitu ya, jadi saya berteman sama siapa aja sih gitu ya, nggak pilih-pilih temen gitu, ya join aja gitu, jump in aja gitu ya, ke grup apapun gitu, itu sih ya mungkin ya. Ya tapi nggak lupa tetap dengan kewajiban kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kuliah gitu, ada kelas dan seterusnya. Ya sekali dua kali kelas skip sih wajar lah gitu ya, karena namanya juga mahasiswa kan, ordinary student banget deh gitu ya. Jadi ya itu yang kami lakukan sampai lulus. Maka lulusnya pun saya nggak cepat gitu, 5 tahun gitu ya. Jadi ya saya merasa cukup puas juga gitu ya, menikmati kehidupan kampus begitu ya, melihat banyak perspektif gitu ya, dari misalnya sebagai aktivis gitu ya, maksudnya aktivis dalam arti pengurus organisasi dari kemahasiswaan, sebagai mahasiswa gitu ya, suka dukanya gitu, sebagai anak kos juga dan seterusnya, sama lah. Oke, sama ya kurang lebih sama yang aku pribadi alami juga Kang, ternyata sama lah. Ternyata masih sama juga sama Kang Hairul, dulu masih sama kayak gitu. Oke Kang, tadi sempat menarik di mana di antara semua kesibukannya yang aku highlight, semua kesibukan yang Akang tadi sempat bilang itu tidak terlepas jauh dari intinya kita punya relasi sama orang. Tadi dari organisasi, bikin seminar, terus tentunya masih ada main basket, masih ada kongko-kongko. Nah Kang, menurut Kang Hairul, relasi yang Kang Hairul bangun zaman kuliah tuh, manfaatnya yang sekarang bisa dialamin tuh apa aja sih Kang? Mungkin boleh diceritain ke teman-teman yang lain. Oh, ada dong pasti ya, gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, pertama itu ya saya yakin gitu. Terus saya percaya ya kalau dalam karir apapun gitu ya, either mau jadi profesional gitu ya, akhirnya pekerja mandiri kayak lawyers gitu, atau kerja di perusahaan, atau sebagai birokrat sekalipun kayak kami gitu ya, birokrat karir seperti kami, PNS, apalagi di politik. Yang pertama sih yang akhirnya bisa saya pers gitu ya dari perjalanan, itu yang justru yang pertama itu attitude gitu, attitude manner ya. Nah dengan attitude manner itu akhirnya kita bisa membangun network yang baik gitu. Karena saya punya keyakinan network baik itu nggak mungkin bisa terbangun kalau orang nggak accepted gitu terhadap kita. Kalau kita orangnya nggak menyenangkan dan seterusnya, itu susah gitu ya bisa bangun network. Itu pertama. Justru itu yang terpenting. Baru nomor berikutnya menurut saya kompetensi teknis. Kompetensi teknis yang meliputi dari sisi akademis dan seterusnya gitu ya. Itu yang terasa sama saya gitu ya. Kalau dari sisi soft skill itu menurut saya justru penting, lebih penting malah gitu. Karena kita bisa lihat ya orang pinter banyak gitu, begitu ya. Tapi berapa banyak orang yang bisa punya resilient gitu ya, bisa bekerja sama gitu ya. Itu nggak mudah juga ternyata gitu. Saya udah menyaksikan sendiri gitu ya, udah 20 tahun lah yang benar-benar karir gitu ya. Di ke-PNS-an ini saya bisa melihat gitu ya, banyak, tapi bukan saya mengesampingkan sisi akademis ya, akademis juga penting.
Itu kan minimum requirement gitu ya, itu perlu. Karena di situ kita melatih proses analytical thinking kita gitu ya, critical thinking gitu ya, terus kemudian juga sistematik gitu ya, cara berpikirnya itu justru yang terpenting, yang bisa kita dapatkan dari sisi akademis atau kompetensi teknis. Jadi harus balance, Bapak Ibu teman-teman ya semua ya. Saya rasa juga dari senior gitu atau teman-teman yang sudah mengalami banyak evolusi, insya Allah sih sama gitu ya, punya keyakinan nilai-nilainya. Oke, kurang lebih berarti itu ya Kang tadi yang harus diperhatikan, khususnya saat membangun relasi dengan orang ya. Tadi yang paling pertama pastinya attitude ya Kang. Betul. Oke, nah, sekarang lebih sedikit santai lagi nih Kang. Oke. Nah, kira-kira Kang ada nggak sih selama kuliah 5 tahun, tadi kan Kang Hairul sempat mention udah lumayan puas mengalami kuliah, suka duka dan lain-lainnya. Kira-kira ada nggak Kang pengalaman yang paling mengesankan, misalnya proker yang Akang jalanin terus prokernya sukses besar, atau misalnya pernah ada pengalaman-pengalaman sama teman-teman atau apakah mungkin boleh diceritain sedikit Kang? Yang apa namanya yang begitu ini sih mungkin saya juga harus pilih-pilih ya, nggak ini. Tapi yang jelas pertama masuk di entry level gitu ya, kita ngalami masa posma saat itu ya, ospek dulu kita nyebutnya mapak gitu kan. Itu juga udah satu hal yang berkesan gitu, karena di situ kan saya bisa engage dengan circle dari kefakultasan hukum gitu ya, engage. Apalagi saya ini kan in the course gitu kan, jadi pendatang gitu ya, saya berusaha untuk berasimilasi juga kan dengan lingkungan setempat gitu kan, terus dengan lingkungan baru, teman-teman baru gitu ya, terus kemudian dengan ikut organisasi itu juga itu nambah, mungkin bukan satu capaian yang landmark gitu ya, tapi itu membantu saya menjadi yang lebih baik gitu. Tadi saya singgungannya attitude, values gitu, soft skill, itu harus dilatihnya ya sejak sekolah. Dan itu kesempatan kita menurut saya trial error gitu ya. Salah kan nggak masalah ya kalau di masa masa sekolah ya, mahasiswa. Karena itu emang masih belajar juga kan, belajarnya nggak hanya akademis tapi juga belajar berorganisasi, berinteraksi dengan sesama teman-teman, orang yang lain gitu ya, dengan dosen. Kita bisa tahu positioning kita gitu, kalau yang mas level gimana, sama yang di bawah gimana, yang di atas seperti apa gitu kan. Kan harus, kalau orang Jawa tuh sebutnya unggah-ungguh gitu, itu penting juga gitu. Nah itu menurut saya justru itu yang lebih membekas gitu, ketimbang satu massive achievement gitu ya, yang besar gitu. Saya juga akui, saya juga selama mahasiswa juga mungkin banyak kekurangan juga gitu ya, banyak kekurangan ya seperti mahasiswa yang lain lah gitu ya, banyak ada rasa malas gitu ya, itu manusiawi gitu ya, ada rasa merasa ketinggalan gitu ya, dan itu jadi pelajaran semua gitu. Ya beberapa kalau saya merasa bisa membantu menyukseskan, misalnya terlibat sebagai panitia inti di Mapak 96 misalnya gitu ya, waktu itu kan karena kan panitia 94 kan yang intinya kan, itu juga bisa merunning itu secara sukses juga, saya udah seneng gitu ya. Terus saya bisa accomplish tugas akhir saya gitu kan, itu juga udah oke lah gitu. Nggak muluk-muluk sih saat itu gitu ya, nggak muluk-muluk gitu. Luar biasa banyak memorisnya justru sebenarnya di bukan hal-hal besar tapi yang dasar, tapi malah berkesan banget ya Kang, berarti waktu zaman kuliah. Tentunya sampai sekarang juga pembelajaran dari memori itu pasti masih Kang Hairul ingat baik-baik. Teman-teman juga tuh mumpung masih kuliah ya Kang, bikin memori sebanyak-banyaknya ya. Oke, Kang, kira-kira menurut Kang Hairul dari pengalaman yang tadi Kang udah ceritain, kita kan sebenarnya udah bisa melihat gambaran. Tadi Kang Hairul berkali-kali menekankan, oh saya mahasiswa biasa aja kok, mirip sama mahasiswa yang lain. Tapi menurut Kang Hairul, saat itu Kang Hairul itu mahasiswa yang seperti apa sih Kang? Apakah memang santai tapi emang udah ambisius, emang udah punya passion yang oke, saya emang mau jadi PNS, jadi dari zaman saya kuliah, udah saya kuliah, atau sebenarnya orang-orang yang ya udah santai, atau gimana Kang kira-kira? Menurut Kang Hairul sendiri saat itu mendeskripsikan dirinya gimana Kang?
Sepertinya sih yang kedua deh, saya masuk kategori yang kedua. Santai. Tapi ya? santai, cuma saya tuh tahu gitu ya fokusnya apa gitu. Paling nggak fokus jangka pendek gitu. Begitu saya memutuskan untuk merantau gitu ke Bandung, walaupun jaraknya deket gitu, ya, Jakarta, Depok, Bandung gitu. Saya tahu fokus saya tuh, achievement saya, target goal saya adalah lulus gitu. Gitu itu pertama. Jadi apapun gitu ya, dinamika yang menghampiri gitu ya, ujian segala macem gitu. Suka duka gitu, itu nggak pernah meluluhkan gitu ya ke target. Itu saya rasa penting tuh, karena di karir juga penting, konsistensi itu penting, resilient itu penting. Banyak adalah beberapa contoh gitu yang mungkin dia nggak tahan dengan gejolak gitu, dengan dinamika gitu ya, dengan pressure, terus dia give up banyak. Ada juga mungkin sampai akhirnya nggak lulus. Itu pertama. Saya biasa balik lagi, saya berteman, biasa bergaul ke siapa aja gitu. Saya banyak main juga, banyak kenal senior juga begitu. Terus saya aktif juga, walaupun nggak menonjol mungkinnya sebagai seorang tokoh gitu, tokoh kemahasiswaan gitu di fakultas apalagi di universitas, tapi saya ikut aktif, paling nggak itu memberikan insight gitu. Dan itu terasanya nggak saat itu, terasanya setelahnya. Setelahnya apalagi di kerja gitu, terasa gimana kita mengorganisir satu pekerjaan, satu project gitu ya. Kita punya tim gitu, kita punya atasan, itu akan terasa. Selebihnya sama sisi-sisi humanis gitu ya, punya temen gitu ya. Kalau musuh saya nggak punya, saya rasa saya musuh nggak punya. Terus dong, Kang. Karena saya merasa baik-baik aja gitu. Saya nggak punya, sama dosen juga saya baik-baik aja gitu. Walaupun mungkin dosen juga nggak melihat saya sebagai mahasiswa yang menonjol sekali prestasi akademiknya begitu. Enggak sih, biasa, intinya sih emang normal aja lah intinya gitu ya. Tapi saya tahu yang jelas, yang mungkin bisa saya sharing, saya tahu targetnya gitu. Mau ngapain sih sebenarnya ketika join ke kampus tuh, itu sih yang mungkin ya terasa gitu ya. Saya mau ngapain sih gitu saat itu yang udah harus saya buat thesis statementnya gitu ya dalam diri saya pada saat jadi mahasiswa di tahun awal gitu. Oke, makasih Kang. Itu jadi pembelajaran juga tuh teman-teman. Kadang kita jadi mahasiswa nggak perlu ya Kang sebenarnya terlalu duk gitu ya. Oh. Tapi tetap poinnya tadi seperti yang Kang Hairul bilang, fokus, tahu ya Kang mau arahnya ini kemana, tahu apa yang mau dilakukan. Boleh di take notes teman-teman KMFH yang mungkin sekarang sedang bingung, masa perkuliahannya lagi berat. Mungkin boleh teman-teman sedikit refreshing yang ya, not too ambitious lah gitu ya. Maksudnya karena kalau ambisi boleh gitu menurut saya ya. Ini monggo ya gitu, masing-masing punya nilai masing ya sendiri-sendiri lah. Tapi ambisius itu jangan gitu kalau menurut saya. Karena ambisi itu penting untuk bisa memotivasi kita, memacu kita di saat kita lagi down, lagi di titik jenuh dan seterusnya. Terus kemudian gini, kalau yang saya pelajarin ya, kalau jadi underdog tuh enak, karena orang nggak ngelihat kita gitu. Tapi kalau orang udah jadi bintang gitu ya, semua mata ngelihat kita. Once kita gagal, fail di satu mata kuliah, wow itu kemana-mana gitu kan, nggak enak gitu. Tapi monggo ya, maksudnya di saya terapkan gitu ya. Monggo aja gitu, kalau jadi nggak usah inferior juga kalau merasa jadi mahasiswa yang biasa-biasa gitu. Nggak ada gunanya juga kok, karena kalau bagi saya ya gitu ya, nggak ada gunanya juga kita jadi inferior gitu. Jalanin aja gitu. Yang penting gimana self development kita tetap jalan ya. Betul. Oke, boleh tuh di note teman-teman sekalian. Makasih ya Kang, karena jujur kayaknya aku pribadi juga butuh nih lesson ini. Kang, tadi setelah udah diskusi yang serius-serius, mungkin sekarang sebelum nanti di akhir aku mungkin mau minta closing statement, pesan-pesan buat teman-teman KMFH. Tapi sebelumnya kita boleh ya Kang main game sedikit. Boleh. Nama gamenya itu Never Have I Ever. Jadi cara mainnya cukup mudah Kang. Nanti aku akan kasih satu kalimat, diawali dengan Never Have I Ever. Terus nanti Kang Hairul boleh menjawab sesuai dengan pengalamannya. Misal, Never have I ever minum air putih siang-siang. Pernah nggak Kang? Ya, absolutely dong, tentu dong. Berarti jawab aja pernah. Pernah, oke. Ya, siap. Oke, siap. Kita coba ya Kang. Yang pertama, never have I ever ikut demo.
Pernah. Pernah Kang ikut demo? Pernah dong. Demo apa tuh Kang waktu itu? Lah kami ini kan Gen X itu kan angkatan reformasi kan saat Oh, itu. Jadi iya. di 98, 97 gemuruhnya tuh sampai 99 itu kita ya bisa dikatakan pelakunya gitu ya. Yang bisa menggeser, mengevolusi ya dari Orde Baru sampai ke Orde Reformasi. Peran-perannya itu di angkatan kami. Iya betul. Oke lanjut Kang. Never have I ever cabut kelas untuk hal non akademik. Nih mohon maaf ya ibu bapak ibu dosen ya, pernah, saya juga pernah, tapi nggak sering gitu ya. Nggak sering ya Kang? Nggak sering, tapi ya apa? Ada jatah absen gitu ada Kang? Ya pernah lah. Pasti pernah, pasti semua mahasiswa yang apa ya, yang common tuh kayak saya pasti pernah gitu. Pernah ada, karena kita tuh kan hidup nggak ada rasa malas gitu ya, ada rasa kita tuh lagi down gitu, terus ada rasa takut ketemu dosen gitu, ada rasa pengen seneng-seneng gitu ya, kadang-kadang seneng-seneng itu ngalahin kewajiban kita juga gitu ya, gitu, atau takut ditanyain tugas dan segala macem. Pernah. Oke, pernah ya Kang? Oke lanjut. Never have I ever ketiduran di kelas Kang? Waduh, pernah juga. Mohon maaf ya. Pernah. Nggak apa-apa Kang, kayaknya 90% yang nonton juga pernah Kang. Pernah lah. Ya gimana kalau ngantuk kan masa ditahan. Iya, dulu kelasnya pagi-pagi juga Kang. Iya sama jam 7 dan Bandung tuh masih dingin. Jadi Iya, harus pakai sweater, pakai jaket. Bener-bener. Saat itu. Masih hawa-hawa ngantuk ya Kang. Oke, lanjut. Never have I ever merasa salah nih. Kayaknya gue masuk FH nih salah nih. Salah jurusan. Pernah nggak Kang kira-kira? Enggak. Nggak pernah Kang? Insya Allah enggak pernah. Nggak pernah ya Kang? Selalu nyaman, yakin berarti waktu jalan? Iya, saya yakin. Oke, luar biasa. Enggak pernah. Oke, lanjut. Never have I ever ngelawan dosen Kang? Enggak pernah kalau itu. Kalau debat-debat gitu Kang? Enggak Nggak pernah. juga ya? Enggak pernah. Oke. Selanjutnya, never have I ever begadang semalaman sebelum ujian. Jadi sistem kebut semalam Kang belajarnya. Ya itu kayaknya ini deh rutin deh itu malah kali ya. Rutin deh. Sama kan saya. Kayak itu standar lah gitu ya. Standar mahasiswa. Karena memang kalau mahasiswa yang biasa-biasa kayak saya itu kan umumnya kan gak well organized gitu. Jadi kadang-kadang baru terasa tuh udah di saat-saat detik-detik atau hari-hari menjelang ujian baru kita Baru buka buku ya. buka buku. Oke, masih sama ternyata teman-teman. Oke, never have I ever punya kisah cinta Kang di FH. Kisah sih mungkin nggak ada ya, suka mungkin pernah gitu ya. Nggak sampai kisah berarti ya Kang ya. Suka gitu. Oke, nggak usah dibahas lebih lanjut. Oke, lanjut. Never have I ever dapat nilai A di semua mata kuliah. Wah nggak pernah dong, nggak pernah saya. Never itu never. Impossible buat saya. Oke. Lanjut, never have I ever pulang kampus di atas jam 12 malam. Oh iya pernah. Pernah Waktu ya sibuk urus kegiatan-kegiatan event lah di kemahasiswaan apalagi saat terlibat mapak ya gitu kan jelas itu ya harus all out gitu. Iya. Sampai akhirnya nggak pulang ke rumah orang tua juga saat itu. Orang tua iya. Ya kan karena menyiapkannya kan di masa liburan untuk masuk di enrollment tahun ajaran baru kan. Jadi udah pasti udah nggak pulang saat itu. Sama ya, ternyata Kang Hairul juga dulu disibukan proker teman-teman sampai pulangnya kadang nggak pulang ya Kang ke rumah orang tua. Oke, terakhir nih Kang, never have I ever joki tugas Kang. Joki tugas nggak pernah karena saya ngerjain tugas sendiri udah effort banget gitu, struggling. Jadi nggak pernah menawarkan jasa buatin tugas, nggak pernah. Oke, berarti ngerjain sendiri aja udah susah gitu. Udah susah. Atau mungkin gak ada yang percaya juga kali untuk kerja saya. Oke, Kang Hairul tadi terima kasih banyak, kita sudah banyak mengulik dan juga Kang Hairul udah banyak bercerita soal pengalamannya di masa kuliah maupun setelah masa kuliah, baik melalui tadi menjawab pertanyaan maupun game-game yang sudah kita lakukan.
Mungkin terakhir Kang, sebelum aku tutup, mungkin Kang Hairul boleh sedikit memberikan kata-kata penutup, closing statement untuk teman-teman KMF yang menonton, tentunya untuk memotivasi mereka yang sekarang mungkin lagi kesulitan menjalani kuliah atau nanti setelah lulus dalam membangun karirnya harus seperti apa. Boleh silakan Kang. Baik ya, Tekesia ya. Saya ingin sharing sedikit gitu ya dari perjalanan saya yang selama ini kuliah sampai kerja sampai saya di titik sekarang gitu ya. Ini ada beberapa pembelajaran yang bisa kita dapatkan sama-sama atau kita terapkan sama-sama. Pertama tuh saya melihat yang terpenting itu teman-teman jangan overthinking, itu yang pertama. Terus kedua juga resilient. Kita harus punya daya tahan gitu ya. Selama ini status kita sebagai mahasiswa ya kita harus konsisten menjalankan pekerjaan kita, kewajiban kita sebagai mahasiswa. Gitu. Jadi itu yang bisa maintain spirit kita untuk bisa menyelesaikan studi kita sampai lulus. Itu penting. Dan overthinking itu juga untuk nggak usah dilakukan karena itu bisa justru malah menambah beban pikiran aja yang belum itu ada manfaat. Itu gimana besok, gimana ini dan seterusnya. Terus kemudian apa yang udah terjadi ya sudah kita jalankan saja gitu ya dengan status kita sebagai mahasiswa hukum gitu ya, dengan jurusan PK program kekhususan apapun, nggak usah ada merasa salah jurusan menurut saya gitu. Karena kita nggak pernah tahu yang terjadi nanti itu apa sebetulnya itu manfaatnya. Juga mungkin boleh gitu ya, boleh kalau teman-teman berkenan gitu ya, saya sendiri untuk bisa jadi satu cermin aja gitu ya. Saya sendiri sarjana hukum, magisternya juga hukum gitu kan, LLM. Tapi sekarang saya kerjanya betul-betul jauh di luar hukum. Saya tuh di kebijakan bidang ekonomi gitu ya. Saya berdiskusi dengan counterpart ya ekonom. Saya punya counterpart lingkungan circle pekerjaan yang ekonom gitu. Dan itu juga variasi dari berbagai macam alumni gitu. Alumni universitas sebelah. Jadi jangan terlalu menjudge diri sendiri gitu secara awal. Udah jalankan, berikan yang terbaik, nikmati gitu ya. Karena mahasiswa itu adalah fase di mana kita benar-benar puncaknya tumbuh kembang buat saya gitu ya. Dan jangan hanya kuliah, saran saya lakukan aktivitas kemahasiswaan yang lain juga, karena itu pasti memberikan ilmu yang akan pernah didapat kalau teman-teman sekolah dimanapun gitu. Nah dengan jalani dengan senang hati, dengan bahagia, itu juga memunculkan rasa syukur. Tadi saya ngerasa ya nggak semua masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia punya kesempatan untuk bisa mencapai pendidikan tinggi, apalagi di kampus yang sekeren Unpad gitu ya, dan Fakultas Hukum juga belakangan juga lulusannya banyak yang diserap di industri yang bagus-bagus, di public sector gitu ya, banyak yang jadi duta besar dan seterusnya, jadi professional lawyer. Itu menurut kami, saya berkat ya buat kita semua. Dan itu nggak bisa kita tuh berevolusi itu langsung gitu, artinya memang harus ada tahapan-tahapannya. Nah saat ini di mahasiswa silakan dinikmati saja gitu ya, dengan fokus tetap ingin menyelesaikan studi gitu ya. Soal karir nggak usah terlalu dipikirin berat-berat gitu, dijalani aja, nanti akan ketemu evolusinya lebih lanjut. Karena setiap orang, saya percaya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, dan itu nggak akan pernah kembali. Saya rasa itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman adik-adik semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Hairul. Baik teman-teman sekalian, itu dia sesi podcast Alumni Talks untuk alumni punya cerita kali ini. Senang sekali bisa banyak mendengar pengalaman Kang Hairul yang luar biasa seru, tapi juga insightful yang pastinya menginspirasi kita semua, termasuk aku pribadi. Terima kasih banyak Kang. Mewakili BEM FH4 tentunya kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaannya di tengah kesibukannya, dan pastinya kami dan juga KMFH yang menonton selalu mendoakan supaya karir Kang Hairul dan juga segala urusannya boleh dipermudah selalu. Amin, sama-sama ya. Biar sukses semua ya. Amin.
Oke, tidak lupa juga aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman KMFH yang sudah stay tune nonton dari tadi. Semoga obrolan kita bersama Kang Hairul hari ini boleh menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk teman-teman menjalani hari-hari kuliahnya. Jangan lupa juga untuk nantikan terus Alumni Punya Cerita segmen-segmen lainnya di Instagram maupun YouTube BMFH Unpad. Karena itu, aku Kezia Gradianti selaku host pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Alumni Punya Cerita lainnya. Dadah!